Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 3, mata kuliah Patologi Sosial, akan membawakan materi dan kasus tentang prostitusi. Tetapi sebelumnya, mari kita mulai penjelasan ini dengan berdoa menurut kepercayaan atau agama masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Selanjutnya, video ini ditujukan untuk memenuhi tugas patologi sosial yang diampu oleh Bapak Abdul Rahman, PhD, Program Studi Pendidikan Sosiologi Antropologi, FKIP UNS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Fitriani dari kelompok 3 Penelitian Patologi Sosial NIM K8419024, Program Studi Pendidikan Sosiologi Antropologi Universitas 11 Maret Surakarta. Perkenalkan, nama saya Diah Totolansia di kelompok 3 Penelitian Patologi Sosial dengan judul Prostitusi dari Pendidikan Sosiologi Antropologi Universitas 11 Maret. Renat Mayani Utami, NIM K8419031, kelompok 3 Penelitian Patologi Sosial yang berjudul Prostitusi, Prodi Pendidikan Sosiologi Antropologi Universitas 11 Maret. Halo, perkenalkan, nama saya Fedriana Oktaviani, NIM K8419035, kelompok 3 Penelitian Patologi Sosial yang berjudul Prostitusi, Pendidikan Sosiologi Antropologi Universitas 11 Maret. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Iwan Fatoni, NIM K8419049, kelompok 3 Penelitian Patologi Sosial, Program Studi Pendidikan Sosiologi Antropologi Universitas 11 Maret Surakarta. Tujuan dari pembahasan video ini untuk memahami apa itu prostitusi, faktor penyebab prostitusi, dan untuk mengetahui cara pencegahan dan penyelesaian tentang masalah prostitusi serta contoh kasusnya. Langsung saja ke pembahasan pertama. Prostitusi menurut etimologi berasal dari bahasa Latin, yaitu pro dan stitua, yang artinya membiarkan diri berbuat cabul, zina, dan juga pergendaan. Prostitusi online merupakan gejala kemasyarakatan di mana wanita menjual diri yang menggunakan media online sebagai alat transaksi mereka. Media elektronik yang biasa digunakan seperti Facebook, Twitter, MiChat, WeChat, dan lain sebagainya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai kajian teori. Kajian teori yang digunakan untuk mengkaji kasus prostitusi ini adalah teori deviasi sosial. Karena teori deviasi sosial ini membicarakan tentang pola perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai dan norma normatif yang berlaku di lingkungan masyarakat, serta akan menimbulkan ketidakselarasan dan juga kegagalan dalam membaur dan akan mengakibatkan labeling atau pencapan terhadap pola perilaku yang dilakukan. Pola perilaku yang dilakukan seseorang pelacur yang ada di lingkungan masyarakat tersebut, maka akan mendapatkan labeling seorang kupu-kupu malam, pelacur, atau yang lainnya. Karena para pelaku pelacur akan bekerja pada malam hari, dan siangnya mereka akan menghabiskan uang untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka masing-masing dari proses bekerja malam harinya tersebut, sehingga mereka bekerja pada malam hari saja dan akan mendapatkan labeling sebagai kupu-kupu malam. Pendorong terjadinya prostitusi adalah eksploitasi mucikari, berpikir instan untuk mendapatkan uang, pengaruh gaya hidup, dan pengaruh lingkungan. Upaya pemerintah untuk mengatasi prostitusi adalah dengan menyediakan lapangan pekerjaan, dikarenakan prostitusi disebabkan karena tidak adanya lapangan pekerjaan sehingga mereka terpaksa melakukan prostitusi sebagai cara yang instan untuk mendapatkan uang. Penegakan hukum atau sanksi yang tegas, seperti contohnya menutup tempat-tempat lokalisasi. Yang selanjutnya adalah pendidikan yang sejalan, kemudian kemauan politik. Ini saya akan menjelaskan mengenai kasus prostitusi online di bawah umur di Pontianak. Praktik prostitusi online dengan aplikasi MiChat di Kota Pontianak sebanyak 20 orang ditangkap oleh Polda
Kalbar bersama Satreskrim Polresta Pontianak Kota. Pelaku terdiri dari 10 pria dan 10 wanita, namun ironisnya 5 orang di antara wanita tersebut masih di bawah umur. Aksi prostitusi online ini dilakukan di beberapa penginapan di hotel di kota Pontianak yang mereka gunakan untuk sekedar berkumpul dan melakukan transaksi. Dalam kegiatan ini, metode yang digunakan oleh para pelaku yaitu menggunakan aplikasi micet. Di sana mereka melakukan penawaran dengan cara pemasangan foto yang kemudian memasangkan tarif lalu transaksi dimulai. Motif yang mendasari para pelaku termasuk anak di bawah umur melakukan praktik prostitusi tersebut adalah untuk memenuhi gaya hidup. Pemeriksaan sebelum beraksi, komplotan ini memesan sejumlah kamar di sebuah hotel. Setelah semuanya siap, mereka menawarkan korban melalui aplikasi tersebut. Setelah ada respon, calon konsumen datang ke hotel dan melakukan aktivitas seksual. Dari hasil pemeriksaan, sementara terungkap mereka menjual korban seharga 300.000 sampai 1 juta. Tersangka yang melakukan hubungan badan dengan korban diancam dengan pasal 81 ayat 2 Undang-Undang tentang Perlindungan Anak, ancaman hukum 15 tahun dan denda 15 miliar. Sementara pelaku yang melakukan eksploitasi seksual yang menjajakan, menawarkan dijerat dengan pasal 88 Undang-Undang tentang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 10 tahun dan denda 200 juta. Solusi yang diberikan terhadap kasus ini yaitu berupa tindakan kuratif dan represif. Yang pertama, yaitu dengan diadakannya lokalisasi yang sering dianggap legalisasi, padahal sebenarnya dengan cara lokalisasi ini, pihak yang berwenang bisa melakukan kontrol dan pengawasan yang ketat. Yang kedua, mengadakan rehabilitasi dan resosialisasi bagi para pelaku prostitusi, supaya mereka bisa dikembalikan sebagai warga masyarakat yang susila dengan memberikan pelatihan keterampilan, memberikan bimbingan kepada pelaku prostitusi bahwa berlaku seks dengan berganti-ganti pasangan bisa menyebabkan penularan HIV/AIDS dan bimbingan rohani. Dan yang ketiga, menyediakan lapangan kerja baru sehingga bisa menaikkan ekonomi pelaku prostitusi karena salah satu penyebab seseorang melacurkan diri adalah masalah ekonomi. Keempat, yaitu dengan memberikan hukuman yang setimpal untuk memberikan efek jera terhadap pelaku prostitusi. Yang kelima, memblokir situs-situs internet yang menyediakan semua hal yang berbau pornografi dan prostitusi dan lebih mengamankan pengguna internet di Indonesia. Saya akan melanjutkan materi yang berikutnya, yaitu solusi yang diberikan agar kasus prostitusi tidak terjadi lagi. Yang pertama yaitu penyempurnaan perundang-undangan mengenai larangan penyelenggaraan prostitusi, terlebih yaitu mengenai prostitusi online. Di sini dapat dilakukan Polri dapat berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informasi untuk memblokir situs-situs jasa penyedia prostitusi online. Yang kedua yaitu pemberian atau intensifikasi pendidikan keagamaan dan kerohanian. Di sini pendidikan keagamaan dan kerohanian memiliki posisi yang sangat penting di dalam pencegahan anak-anak terkait dengan prostitusi, karena di dalam agama mengajarkan norma-norma atau larangan-larangan terkait dengan perzinahan dan tindak prostitusi itu sendiri. Yang ketiga yaitu memperluas lapangan pekerjaan, karena kita tahu bersama bahwa motif seseorang melakukan prostitusi yaitu karena tuntutan ekonomi dan dalam kasus ini karena pemenuhan gaya hidup. Yang keempat yaitu penyelenggaraan pendidikan seks dan pemahaman nilai perkawinan di dalam keluarga. Anak-anak yang sudah kenal pendidikan seks sejak dini dan selalu didampingi oleh orang tua akan mengerti setiap bagian tubuh yang tidak boleh disentuh orang lain dan akan mengerti bahaya yang ditimbulkan dari seks bebas itu sendiri. Yang kemudian yaitu penyelenggaraan sosialisasi mengenai internet sehat. Di sini internet sehat merupakan
program kerja dari pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informasi untuk memberikan pendidikan terkait dengan cara penggunaan internet yang sehat dan bijak dalam berinternet seperti itu. Kesimpulan yang dapat diambil dari tema prostitusi ini adalah prostitusi merupakan tindakan atau perilaku yang menyimpang karena tidak sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma normatif yang berlaku di lingkungan masyarakat, terutama di masyarakat Indonesia. Karena tindakan perilaku yang menyimpang tersebut akan memicu suatu labeling yang buruk atas perilaku yang dijalankan. Perilaku yang menyimpang tersebut akan mengakibatkan sebuah label yang disebut dengan wanita malam, pelacuran, atau juga kupu-kupu malam. Prostitusi juga merupakan profesi yang kuno karena sudah ada sejak zaman dahulu kala dan juga zaman Belanda. Faktor-faktor pendorong adanya prostitusi ini dikarenakan adanya faktor kebutuhan dan juga gaya hidup yang tinggi. Namun, seseorang enggan untuk bekerja keras dan juga lapangan pekerjaan yang minim sehingga mengakibatkan seseorang terpaksa untuk melakukan kegiatan prostitusi. Selanjutnya, upaya untuk pencegahan tindakan atau perilaku prostitusi ini bisa dimulai dari diri sendiri untuk lebih membentengi diri agar tidak terjerumus pada perilaku yang buruk dan juga circle yang tidak baik. Kemudian yang kedua bisa dengan penutupan tempat-tempat lokalisasi oleh para petugas-petugas yang berwajib. Evaluasi dari penelitian ini karena pandemi, kami tidak dapat terjun langsung ke lapangan sehingga kami mengambil kasus prostitusi online dari berita, yaitu kasus prostitusi online di bawah umur di Pontianak. Kami mencari data melalui sumber pada internet pada laman berita online yang terpercaya. Kelebihan dari penelitian ini memudahkan kami yang berjarak jauh untuk dapat mengakses suatu kasus, pun juga pada kekurangannya ruang kami dalam mengulas kasus prostitusi tersebut menjadi sempit karena tidak dapat mengobservasi langsung kasus tersebut secara leluasa, sehingga kita harus menggali informasi secara mandiri dengan luas. Karena sumbernya dari internet, tentu kita harus lebih teliti dan cermat dalam memilih dan memilah informasi. Untuk itu, penelitian ini menjadi evaluasi kami ke depannya dalam melakukan penelitian secara online agar dapat lebih memaksimalkan. Pengalaman baru dan menarik dari tugas ini adalah karena penelitian ini dilakukan secara bersama-sama sekelompok dan dalam keadaan daring, sehingga penelitian ini dilakukan dengan cara mencari berita-berita di beberapa sumber. Kemudian penelitian tersebut diwujudkan dalam bentuk makalah dan PPT yang kemudian dipresentasikan. Setelah dipresentasikan, kemudian dibuat video yang nantinya akan diupload di channel YouTube supaya memiliki manfaat bagi orang lain. Terima kasih telah menyaksikan video dari kami. Semoga video tadi bisa menambah pengetahuan kita terkait dengan prostitusi dan semoga kita dapat menjadi agen-agen dalam pencegahan tindak prostitusi.